Halo rekan-rekan pejuang Latsar, saya Naila Salma, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Dari angkatan 32, kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 39. Tergabung dalam formasi jabatan ahli pertama penyuluh pertanian di instansi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan unit kerja di BPP Kecamatan Kandangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 2 agenda 3 dengan judul Upaya Mewujudkan Smart Governance dengan Perspektif Manajemen dan Smart ASN. Apa itu Smart Governance? Yaitu sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Adapun target dari Smart Governance ini adalah 1. Tata kelola birokrasi pemerintahan yang cerdas atau Smart Birokrasi. Tata kelola birokrasi dapat terwujud dengan memperbaiki manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan perbaikan manajemen, maka ASN akan paham kedudukannya, sadar akan tugasnya dan fungsi yang harus dijalankannya, sehingga akan tercapai birokrasi pemerintahan yang cerdas. Kemudian, peningkatan kualitas layanan publik atau Smart Public Service. Hal ini dapat diwujudkan oleh para ASN yang smart, yang bekerja secara profesional dan menerapkan digitalisasi. Kemampuan menggunakan teknologi mampu meningkatkan kualitas layanan publik karena menunjang efektivitas dan efisiensi. Dalam mengupayakan terwujudnya smart governance, semua sektor harus membenahi dan menyelesaikan faktor penghambat masing-masing, tak terkecuali pada sektor pertanian. Isu-isu yang berpotensi menjadi penghambat perlu disusun alternatif pemecahan dan perbaikannya. Pada video saya kali ini, saya akan membahas isu dari lingkungan kerja saya di sektor pertanian, yaitu instansi Dinas Pertanian. Diawali dengan mengidentifikasi isu dan menepis isu-isu yang ditemukan dengan metode APKL dan USG. Kemudian, saya akan memberikan gambaran bagaimana kondisi real di lapangan. Lalu, penjabaran bagaimana dampak jika isu ini tidak diselesaikan. Dan terakhir, saya akan sampaikan alternatif cara penyelesaiannya. Isu-isu terkini yang berhasil saya temukan antara lain. Yang pertama, belum sesuainya data simultan dan ERDKK dengan kondisi real di lapangan. Kedua, kurangnya manajemen kelembagaan Poktan maupun Gapoktan. Tiga, kurangnya pengetahuan petani mengenai teknologi pengelolaan tanaman terpadu atau PTT. Keempat, kurangnya partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan. Yang kelima, belum optimalnya diseminasi informasi pertanian kepada petani. Isu-isu ini kemudian saya tepis menggunakan metode APKL untuk menentukan 3 isu teratas yang layak dikemukakan. Berdasarkan hasil penilaian dengan skala Likert, maka isu nomor 1, 2, dan 3 akan saya lanjutkan dengan metode USG untuk mengetahui prioritas isu-isu tersebut. Berdasarkan total jumlah dari skala Likert pada metode USG, ditetapkan isu belum sesuainya data simultan dan ERDKK dengan kondisi real di lapangan menjadi isu prioritas yang perlu dibahas lebih lanjut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, simultan atau Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian, dan kelembagaan ekonomi pertani. Dewasa ini sering ditemukan ketidaksesuaian informasi data pada simultan, sehingga menyebabkan adanya hambatan-hambatan. Kondisi real di lapangan terdapat kegiatan-kegiatan yang menyebabkan data berubah-ubah, seperti terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, sehingga jumlah luas lahan berubah. Terjadi perubahan komoditas yang diusahakan, terjadi pergantian keanggotaan kelompok tani. Sementara itu, beberapa waktu lalu, Kementerian Pertanian meluncurkan integrasi simultan dengan data Dukcapil dan ERDKK
untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Maka perlunya sinkronasi data antara ketiga sistem database ini. Namun para pelaku pertanian masih belum mengerti arti pentingnya database sehingga belum ada kesadaran untuk melakukan perbaikan data. Jika ketidaksesuaian data ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan menimbulkan dampak yang pada akhirnya menghambat terwujudnya smart governance. Adapun potensi dampak yang akan muncul yaitu yang pertama, terhambatnya arus database ke pusat. Kedua, tidak sesuainya rancangan program dan metode penyuluhan dengan kebutuhan petani. 3. Penyaluran bantuan oleh pemerintah menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan. 4. Alokasi pupuk bersubsidi menjadi tidak tepat jumlah. Adapun upaya untuk menghilangkan potensi munculnya dampak, maka disusunlah alternatif penyelesaian. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, penyuluh memberikan sosialisasi mengenai pentingnya database kelembagaan kepada petani dengan pendekatan dan metode penyuluhan yang sesuai. Dengan sosialisasi ini, maka akan meningkatkan kesadaran petani untuk mengupdate datanya masing-masing. Yang kedua, dilakukan rekapitulasi data pertanian yang meliputi potensi wilayah SDA, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi oleh penyuluh pada masing-masing wilayah binaannya. Yang ketiga, dilakukan update data SIMUH berkala oleh petugas SIMUHtan. Sekian video pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Terima kasih.